melihatnya gimana ya? Kemarin duduk semeja lagi. Kemarin duduk semeja sama Patri Sutresno, iya, heeh. Ya saya kira aspirasi kan biasa ya. Aspirasi yang berkembang itu kan biasa, harus dihormati. Namun tentu ada proses-proses hukum atau proses-proses tata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kan ada juga kalau untuk sampai ke arah sana ada proses ini, ada kesalahannya dulu dan lain sebagainya. Loh kalau tidak ada sebab dan tidak ada masalah, ya tentu ditinjau dari sisi mana. Namun ya tetap ya namanya aspirasi ya itu namanya aspirasi. Dan jika tidak ada hal yang menyebabkannya juga kan tidak akan terjadi juga. Oleh karenanya menurut saya ya ini adalah bagian daripada dinamika politik lah. Jadi status Demokrat gimana? Kenapa? Jadi kedudukan Demokrat gimana? Posisi. Melihatnya Melihatnya gimana? Kan Demokrat nggak pernah mendiskusikan ini. Oke. Artinya justru bagi kami di sini fokus bagaimana Demokrat tidak terganggu oleh situasi dinamika yang tidak berhubungan langsung dengan Demokrat atau tidak mempengaruhi terhadap politik secara umum gitu ya. Misalkan tadi aspirasi kan saya nyebut aspirasi itu kan sah-sah saja gitu ya. Dan kemudian apakah terjadi kan ada peraturan perundang-undangannya. Kalau di situ saja kan sebetulnya bisa dianalisa. Nah Demokrat lebih baik bahwa kita membicarakan hal-hal lain tadi. Tadi mengatakan tentang bagaimana undang-undang perampasan. Kami akan bedah itu. Gitu. Terus kemudian tadi bagaimana menyehatkan kami berbicara masalah itu. Bagaimana meningkatkan perekonomian nasional itu yang kami bicarakan di sini. Bagaimana bisa mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu yang kami dalami dan kami bicarakan diskusikan di sini. Gitu. Jangan terganggu dengan hal-hal yang tentu secara peraturan perundang-undangan ini terkait langsung dengan kami. Namun ya tentu sekali lagi aspirasi itu ya namanya aspirasi. Silakan aja disampaikan. Kan dari kemarin-kemarin banyak juga gitu. Ya. Ada nggak yang meminta Mas Jaki mundur? Nggak ada. Kan kemarin di sidang kabinet Pak Prabowo juga kembali menyebut kayak selalu masih ada pihak-pihak yang mengkaitkan seolah Pak Prabowo ini bonekanya Pak Jokowi. Bukan isu hari ini. Nah itu Demokrat. gimana Demokrat? Kita bisa melihat ya dari program-programnya Pak Prabowo yang Asta Cita itu kan sebagian besar new inisiatif program baru, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, kemudian melengkapi seluruh fasilitas rumah sakit, kemudian program membangun institusi koperasi di setiap desa, hilirisasi. Artinya kalau melihat dari program-program Pak Prabowo, jelas ini adalah bentuk kemandirian Pak Prabowo, bentuk kedaulatannya Pak Prabowo sebagai presiden. Gitu. Kita bisa lihat kok dari setiap pengambilan keputusan pada setiap program aja, itu sudah terlihat bahwa memang ini kemandirian dan kedaulatannya Pak Prabowo sebagai presiden. Jadi kami tidak pernah melihat bahwa ada matahari kembar dan sebagainya. Bahwa Pak Prabowo adalah sekarang Presiden Republik Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan. Tidak dikendalikan oleh siapa-siapa ya berarti? Saya kira Pak Prabowo orang yang punya kemandirian dan kedaulatan. Legend terkait Hasan Nasbi ini kan surat pengunduran dirinya tidak dikabulkan. Lalu tapi ada juga kritik bahwa tetap harus membenahi komunikasi publik bagi pemerintah. Nah, Pak Sekjen sendiri melihat ini seperti apa? Ya kan harus selalu melakukan perbaikan. Bahkan ya dengan cakupan kementerian yang begitu luas, cakupan persoalan yang begitu banyak, ya tentu harus ada banyak institusi dilibatkan. Sekarang Sesnek dilibatkan, gitu. Itu dalam rangka untuk membagi tugas, segmen mana yang harus dijelaskan kepada publik, saling mengisi. Kan memori kita ini kan terbatas, memori subsistem organisasi juga itu terbatas. Artinya butuh support dari berbagai institusi yang secara umum melekat dan mengetahuinya. Setnek itu kan tahu persis, karena Setnek yang
mengatur ritme dan mengatur sistem informasi yang menurut saya ini menjadi input kepada presiden. Artinya tahu semuanya. Nah, kalau tahu semuanya kan berarti bisa dilibatkan di dalam melakukan sosialisasi ataupun penyampaian informasi. Kan begitu. Jadi menurut saya semakin banyak yang terlibat, sepanjang terkoordinasi dengan baik dan dimanage menjadi sumber informasi yang akurat, tidak membingungkan dan tidak bertabrakan, saya kira itu akan sangat baik ke depan. Jadi ketika surat pengunduran dirinya tidak dikabulkan itu hak prerogatif presiden. Hak prerogatif presiden dan itu kan sangat sifatnya pribadi gitu ya, sehingga kita juga tidak bisa mengomentari lebih jauh. Oke, siap. Sudah? Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, ya kan? Menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan.